warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berkalik Siwait dengan NPM C1C022056 dan teman-teman saya. Saya Clarissa Nanda Gabrielin dengan NPM C1C022163. Saya Mardaliswa Pusparanyani dengan NPM C1C022148. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membuat sebuah podcast yang akan membahas tentang pentingnya restu dari orang tua. Yang mana pada video kali ini dibuat sebagai bentuk pengumpulan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Isma Kordianata SE, MSI Akasi E, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya pada kalian terkait dengan judul pembahasan kita hari ini. Ada nggak sih pengalaman yang terjadi dari diri kalian sendiri, atau ada kejadian yang kalian alami secara bersamaan? Gimana tuh? Boleh diceritain? Oke, kebetulan nih kita pernah ngalamin kejadian yang sama yang dilakuin bareng-bareng. Oh iya. Dan kejadiannya juga belum Iya, baru-baru ini. Oh iya. Kita langsung aja kali ya. Jadi pada hari itu, sekitaran minggu lalu, hari Sabtu, pada kegiatan di UNIP itu di Esteltabis ya. kayak jalan santai gitu. Nah, kita ngikutin acara itu, tapi kita nggak ngikutin jalan santainya, karena kan kita datangnya udah telat, jam 8 kita datang, sedangkan acaranya itu mulai sekitar jam 6-an. Jadi kita cuma datang, terus kita ngeliat bazar-bazar yang diadain di Dies Natalis itu. Bertempatan di rektorat, ya, dia berada di situ. Oke, kita di situ selama kurang lebih 2 jaman lah ya, kita duduk, kita sambil ngobrol-ngobrol juga, sampai santai lah. Terus sekitaran kita mau pulang, sekitar jam 10-an lah ya, aku bilang nih ke teman aku, kita kemana lagi ya udah ini, karena kan masa langsung pulang gitu kan, waktunya juga masih panjang, apalagi itu hari Sabtu kan, weekend gitu. Terus teman aku bilang, enaknya kalau kita jalan-jalan ya, gitu kan. Terus akhirnya kita balik ke kos dulu kan, kita ambil helm, terus ke rumah teman kita yang satu lagi. Ya, sebelumnya kita ngubungin dulu teman kita itu posisinya di mana gitu kan. Ternyata dia posisinya lagi nggak di rumah, lagi di luar gitu. Jadi kita tunggu dia dulu sampai mau pulang ke rumah. Kalau boleh tahu, gimana sih alamat teman kalian itu? Apa di sekitaran UNIP atau di mana? Kebetulan rumahnya itu jauh juga dari UNIP jaraknya. Rumahnya itu bertempatan di Bengkulu Tengah, Kembang Seri gitu. Sedangkan dia posisinya saat itu berada di Simpang 5. Jadi kan jauh kan, dari Simpang 5 mau ke UNIP kan juga jauh kan jaraknya gitu. Jadi kita janjian untuk ketemuannya gitu. Kita saling ngabarin. Nah, terus udah janjian nih. Terus apakah saat ketemuan dengan si teman kalian satu lagi itu kalian langsung pergi atau kemana dulu kayak gitu? Oke. Jadi selagi nunggu teman kita ini ngabarin kalau dia mau OTW gitu kan. Kita kan janjian ketemunya di Simpang 4 Nakal tuh. Sedangkan teman kita ini kan dia masih di Simpang 5 posisinya. Jadi selagi nunggu kabar dari dia kalau dia mau pulang, aku sama teman aku ini kita nunggu di kosan teman aku dulu, kosan Rizka gitu. Sambil kita bicara sedikit lah. Gitu. Sampai akhirnya teman kita yang di Simpang 5 tadi tuh ngabarin kalau dia udah mau meluncur ke lokasi tempat kita janjian. Oh, baik. Berarti ketemunya di Simpang 4 Nakau itu ya? Iya, betul. Nah, kalian itu kan menghubunginya mendadak tuh. Itu kalian udah berencana mau kemana, atau waktu baru ngumpul baru kalian rencanain mau kemana, atau gimana tuh? Sebenarnya kan
rencana saya dan teman-teman saya ini banyak banget ya bisnisnya ya kan, mau ke sini tapi nggak pernah ada yang tercapai. Karena kan emang kadang kayak gitu kan, sesuatu yang direncanain tuh kadang nggak tercapai gitu. Jadi kita tuh nggak kepikiran sih sebenarnya kita mau ke tujuan kita yang itu. Jadi tiba-tiba aja mendadak, kita kesini aja yuk. Ah ya udah, kata teman saya ini boleh. Karena dia kebetulan belum pernah juga ke sana kan. Jadi ya udah. Tapi kita mikir, masa kita cuma berdua gitu kan? Nggak asik kan? Jadi kita ajaklah teman kita yang satunya lagi. Dan dia sebenarnya awalnya nggak mau. Kayak beneran nih mau ke situ, gitu kan jauh gitu kan. Tapi kita terus nggak apa-apa sekali-sekali, akhirnya dia mau juga. Mungkin dari Magalis ada yang mau diomongin gitu. Waktu kita udah ketemuan tuh kan, kita ke rumah temen kita yang satunya lagi. Itu di situ kita paling sejaman lah ya, nungguin teman kita yang ngerjain kursus dulu. Setelah itu baru kita ngobrol-ngobrol tentuin mau kemana. Terus kita nggak langsung pergi nih, kita makan dulu. Habis makan baru deh kita ke tempat tujuan kita. Jadi kalian udah nentuin tuh mau kemana. Jadi mau kemana tuh kalian? Jadinya fixnya mau kemana? Sebenarnya banyak sih waktu itu kita pengennya kesini. Tapi akhirnya yang jadi pilihan kita yaitu ke Kabawetan, kebun teh berlokasi di Surabaya. Apa sih alasan kalian memilih kebun teh dari banyaknya wisata di Bengkulu ya? Di kotanya aja banyak ya, Pantai Panjang. Banyak deh pokoknya. Kenapa kalian ingin di Kabawetan? Itu kan lokasinya jauh ya, apalagi dari kota Bengkulu. Keluar apa ya? Daerah kota gitu ya. Nah, itu kenapa kalian memilih sana? Kalau aku sendiri belum pernah sih ke situ ya. Terus temen aku ini juga kayaknya pengen banget nih ke situ. Karena mungkin kita kan bertiga belum pernah jalan jauh gitu. Jadi kita kayak coba menantang nih gitu kan, gimana ya kalau kita bertiga pergi ke situ gitu. Oke, jadi itu alasan kalian memilih Kabawetan nih. Kalau dari cerita kalian ini bertiga cewek semua ya? Iya. Oh, kalau bertiga cewek semua itu gimana ya cara kalian izin sama orang tua? Itu kan jauh tuh. Nah, boleh dong. Kalau aku pribadi, karena kebetulan aku kan di sini nggak ngekos, jadi untuk izin ke orang tua sebenarnya aku nggak izin untuk pergi ke tujuan aku sama teman-teman nih gitu. Kan aku kan tujuannya ke Kepayang tuh, ke Kabawetan. Tapi aku cuma izin ke orang tua ke Liku 9. Ya berarti kan itu kan belum keluar jalur dari Bengkulu kan, masih dalam lingkup kota Bengkulu gitu. Kalau Kepayang kan aku cuma izinnya ke situ, ke Liku 9. Dan orang tua pun juga ya udah nggak apa-apa, asalkan pulangnya jangan terlalu malam. Kalau aku karena ngekos kan ya, jadi nggak ada ngomong izin apa-apa sih waktu perginya itu. Karena mendadak juga kan, nggak ada persiapan sama sekali. Oh, tuh jadi izinnya kayak nggak ada bohong-bohongnya dikit ya? Bisa dibilang gitulah ya. Oh iya. Kalau di ngomong sebenarnya nggak bakal diizini mungkin ya? Oh. Nah, boleh dong lanjut diceritain gimana perjalanan kalian di sana. Sebenarnya dari awal kita berangkat itu tuh udah banyak firasat-firasat yang kayaknya melarang kita untuk ke situ ya kan. Udah banyak tanda-tandanya ya kan. Mulai dari teman kita itu yang nggak diizinin, terus ban motornya juga apa Cah, pecah. jalan. Terus kenapa aku tuh untuk ke sana, biasanya kan aku orangnya kalau mau ke sesuatu tempat atau teman tuh kan nggak terlalu excited kan. Tapi kali pas kemarin itu aku bener-bener excited banget, kayak udah harus dong ke situ gitu. Sedangkan teman aku yang biasanya dia excited banget, itu dia mendadak
kayak lemas gitu, kayak aduh mau nggak ya, masih kayak bingung gitu. Berarti temennya yang satu ini emang udah kayak ada firasat mungkin ya. Jadi kamunya ngotot banget gitu. Ya, Oke, oke. Terus boleh dilanjutin? sepanjang jalan setelah teman saya mengalami bannya bocor di perjalanan itu, semuanya aman-aman aja. Kita lewat Lubuk 9 juga aman-aman aja. Suasana udaranya juga sejuk gitu, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap juga. Jadi kayak agak mendung-mendung dingin gitu. Pokoknya aman-aman aja sampai kita tiba di Kepayang ya. Waktu itu kita dari Bengkulu perjalanan sekitar jam setengah tigaan lah. Jam setengah tigaan, nyampe di sana tuh sekitar jam 4 kurangan lah ya, bisa setelah azan asar. Itu masih baik-baik aja, nggak ada apapun, nggak ada halangan di perjalanan, semuanya baik sampai kita di Kabawetan. Terus pas kita nyampe di Kabawetan, kita juga sempat bingung waktu itu kan, ini arah mana nih belokannya kan, karena patokannya bingung kan, lupa ingat. Akhirnya kita ketemu juga, tapi pada saat menuju sudah masuk lingkup Kabawetan itu, tiba-tiba hujan gerimis gitu di sana. Jadi kita di situ pun nggak lama ya, cuma kayak 15 menitan mungkin. Iya, soalnya kita bingung ini lanjut atau enggak nih, tapi kan sayang banget kan, kita udah 1 jaman perjalanan, udah hampir nyampe gitu, masa mau putar balik lagi kan. Jadi kita tetap terusin perjalanan kita sampai akhirnya kita sampai di Kabawetan itu. Nah, dari cerita kalian ini kan udah gerimis kayak gitu ya. Iya. Itu masih kalian terobos kayak gitu. Iya. Oh, itu nggak pakai mantel apa? Enggak. Oh, nyampe di sana kayak mana kondisi bajunya, apa basah kayak gitu? Karena untungnya hujannya itu bukan hujan yang deras banget, tapi masih hujan rintik-rintik, jadi kita nggak terlalu basah lah ya, cuman dingin aja. Nah, dalam kurun waktu 15 menit itu, dalam kondisi cuaca yang gerimis kayak gitu, apa aja yang kalian lakuin di sana? Kita karena emang cuman sebentar kan, terus cuacanya juga nggak kurang mendukung, jadi kita di situ cuman foto-foto sebentar, terus ya udah pulang. Sebentar banget ya. Kayak perjuangan kalian ke sana berjam-jam cuman dibayar sama 15 menit. Aduh, sayang banget ya cuacanya hujan. Terus udah sore juga kan waktu itu, takutnya kemalaman pulangnya karena cewek semua kan. Nah, dari Kabawetan kalian langsung pulang atau kayak mana kayak gitu, singgah dulu makan? Karena sebenarnya kita tuh sebenarnya masih pengen menjelajahi lagi ya, tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi kita memutuskan untuk pulang saat itu. Karena juga kondisi cuaca yang udah mendung kan, udah gerimis juga, jadi kita memutuskan untuk langsung pulang. Sepanjang perjalanan kita cuma nikmatin aja hawa-hawa dari kebun teh yang dingin, yang sejuk, kayak gitu doang. Sebenarnya belum puas sih, tapi ya mau gimana lagi kan, waktunya terbatas. Takut juga kan pulang kemalaman, Iya. apalagi izinnya tadi. Cuman keliku. Iya kan, kalau keliku nggak mungkin kan sampai malam bener kalian Iya, nyampe benar. rumah. Pasti palingan maghrib lah ya, udah maghrib kalian sampai rumah nggak? Tuh. Nah, itu kan kalian pulang tuh. Gimana? Apa ada suatu kejadian yang menimpa kalian? Soalnya cuaca juga mendung kayak gitu kan. Apa berjalan baik aja mulus kalian pulang itu gimana? Kita kan pergi bertiga dan kita bawa kendaraan tuh 2 motor kan. Aku tuh sama dia berjalan. Teman aku yang satu lagi tuh dia bawa sendiri gitu. Jadi kita jalan beriringan kan. Pada saat keluar dari kebun itu, Kabawetan itu,
dalam perjalanan kita tuh salah jalan kan, harusnya kita kemana sih, kiri. tapi kita ngambil ke kanan. Nah, dimana kanan itu jalannya buruk-buruk gitu, kita lupa. Terus kita langsung aja kan, Sebenarnya emang katanya boleh bisa lewat situ, Iya. cuman jalannya buruk, Iya, terus lebih banyak buruk. yang jatuh juga di situ. rawan terjadi kecelakaan juga gitu. Bisa diceritain buruknya itu kayak gimana? Oke. Sebenarnya pada saat proses perjalanan menuju pulang nih, ada sebenarnya satu hal yang menimpa kita nih. Nah, ini boleh nih kita ceritain ya. Boleh. Apa tuh? Jadi kan kita waktu pulang kita langsung tembak kanan kan, ngambil posisi belok kanan. Teman kita yang satu itu dia udah duluan, terus kita iringan di belakangnya kan. Nah, kita itu mau nyamperin dia gitu, maksud kita tuh kayak, mau gantian nggak nih? Karena kan kasihan kan, dari Bengkulu sampai ke Payang terus mau pulang dia bawa motor sendiri gitu kan, dia ada gantian, siapa tahu dia capek gitu kan. Terus aku hampirin nih, yang pertama kali kan. Itu posisi kamu yang bawa motor tuh? Iya, aku yang bawa motor, dia di depan kan, aku di belakang. Terus aku hampirin, aku bilang, mau gantian nggak nih? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang enggak gitu kan, pakai kode tangan kayak gini kan, karena kan dia sulit kalau mau lihat ke belakang. Oke, tapi aku masih tetap kekeh kan, karena kan kasihan kan dari dia kan. Aku hampirin lagi tuh, tapi untuk yang kedua kali ini saat aku nganterin dia, itu posisi aku tuh agak ngebut gitu kan bawa motornya. Terus iya, itu kan agak tikungan, jalannya kecil juga, mana jelek kan. Jadi motor lawan arah itu kelihatan. Betul. Dan juga di jalannya itu berserakan kerikil sama tanah gitu. Nah, jadi pas aku mau nyamperin teman aku ini untuk yang kedua kali, aku agak ngebut dikit kan. Aku bilang, mau gantian nggak? Aku bilang gitu kan. Aku bilang lagi. Terus dia tetap bilang enggak gitu. Terus setelah aku lampirin, teman aku bilang, aku bilang kan, beneran nih nggak mau tukaran. Terus dia bilang enggak, dengan kode tangan yang kayak gini. Ya udah, karena pada saat itu posisi aku bawa motor lumayan aku gasin, dan teman aku yang di depan itu pelan, dia bawa motornya. Karena aku kan posisinya kan kita tuh ada di seberang arah itu ada lawan kan. Aku tuh sebenarnya pengen motong, tapi karena ada lawan, Nggak kelihatan. iya, nggak kelihatan juga kan. Jadinya aku langsung oleng gitu, langsung sempat numbur bagian belakang bodi sepeda motor teman aku. Nah, karena numbur itu, aku jadi oleng ke kiri. Hampir kita itu mau masuk ke selokan. Karena di bawah sebelah kiri itu kan bawahnya itu kayak ladang sawah gitu kan, ada selokan juga. Jadi hampir, karena aku nggak seimbang tadi kan, oleng, langsung jatuh kepleset gitu, sama teman aku ini. Itu posisi jalannya itu maka kalian oleng itu atau apa berlobang atau kerikil kayak gini? Kena kerikil ya? Kerikil itu Iya, tuh kayak kerikil. ada serakan kerikil gitu nah. Di jalannya itu. Kalian bilang ke oh ya. Karena kan posisinya itu nikung juga kan. Jadi tanah Oh iya. Tajam kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kan jatuh tuh, kepleset kayak gitu. Nah, maaf nih sebelumnya. Kalian ingat nggak sih posisi kalian jatuh itu seperti apa? Kalau aku sendiri, pada saat aku di posisi jatuh itu, aku terhempas dari motor gitu. Karena aku langsung, motor itu kan jatuh tuh, udah jatuh langsung terhempas di jalan. Terus pada saat itu helm aku juga udah terlepas dari kepala aku nih, udah di seberang itu helm aku. Nah, teman aku nih, yang posisinya aku juga sempat nggak lihat. Jadi bisa diceritain. Kalau aku nggak terlalu inget sih aku posisi jatuhnya gimana, karena kan itu kejadiannya cepet banget kan. Pokoknya waktu aku sadar, bener-bener sadar gitu tuh udah di jalan, udah tergeletak gitu di jalan. Pokoknya yang aku ingat itu aku terlempar gitu dari motor terus melewati badan dia. Parah juga ya kejadiannya. Ya lumayan parah sih, kalau dibilang parah lumayan. Pada saat kejadian kalian jatuh nih, siapa
siapa tuh yang nolong? Apa banyak warga bondong-bondong datang atau kayak mana itu? Nah, pada saat posisi kami jatuh itu banyak sih yang berlalu lalang ya yang lewat, tapi cuman sebatas kayak kenapa dek jatuh, cuman nanyain kayak gitu doang. Terus kita jawab iya pak ini jatuh. Di mana nih lu rumahnya, dia nanya kayak gitu. Sudah tuh dia langsung lanjut lagi perjalanannya, tapi ada satu orang ya kan yang benar-benar nolong banget. Anak kecil sih, mungkin usianya sekitar 15 tahun 14 tahunan lah ya. Itu ada yang nolong, itu yang di seberang tadi tuh yang aku pengen ngindarin itu. Dia nganterin kita untuk bersihin lukanya, terus nganterin beli Hansapasnya juga. Iya. Itu yang beli Hansaplast betadine kayak mana? Apa ke rumah warga? Atau ada yang nolong itu? Atau teman kalian yang satu itu? Temen kita yang satu itu diantar sama adik yang nolong kita di kamar. Karena kan posisi kita berdua kan luka-luka ya, udah jatuh dari itu. Nggak cuma kita yang luka, tapi motornya juga ikut. Oh, tergoles Iya. kayak gitu ya? Kayak gitu. Oh, Jadi makanya ada itu kan kayak nyaranin, yaudah kak, yaudah yuk kita ke bawah aja. Karena kan kebetulan di bawah itu ada kayak apa ya, saluran kayak sungai gitu kan, sungai kecil gitu. Ada airnya bersih juga. Jadi kita bersihin motor, bersihin luka kita di situ juga. kayak gitu ya. Nggak nyangka banget ya. Iya, kita juga nggak Jatuh. nyangka nih. Tapi sebenarnya kayaknya emang teman kalian yang satu itu udah punya feeling nggak sih dari awal, dari cerita kalian? Kayak, aduh, ini kenapa dia nggak mau kayak gitu? Mungkin dia udah ada feeling ya. Ya dari yang udah kita omong tadi kan udah banyak firasat-firasatnya juga kan, udah banyak feeling-feeling. Iya. Itu teman kalian yang satu itu mana dia? Kalian jatuh. Oke, pada saat posisi kita jatuh, dia sempat lihat ke belakang juga tuh, sempat kayak iya dia dulu berapa saat gitu, udah tuh baru dia sadar kawannya ini jatuh gitu kan. Jadi dia langsung Nah mungkin panik juga kan. Iya, bingung dia bingung gimana. juga "Aduh, gimana nih gitu kan. Posisi pun udah jatuh. Mungkin udah capek juga mungkin ya pakai motor Iya, sendirian. Pas lihat belakang apa tuh gerubuk-gerubuk? Ternyata temannya udah tergeletak. Kayak gitu ya. Kan kalau nggak salah di awal tadi kalian bilang salah ambil jalur jalan ya? Iya, benar. Kalian ke kanan. Nah itu gimana tuh? Kalian lurus ke jalan buruk tadi atau berbalik arah ke arah lain? Sadarnya kita itu pas salah jalan, waktu teman kita tuh bilang, teman kita yang satu lagi, kok jalannya kayak gini ya, maksudnya buruk banget gitu loh. Kita kan nggak pernah melintasi jalan ini sebelumnya pas saat mau pergi tadi gitu. Tapi kalau ada jalan ini, nah pas itu kita sadar kalau kita salah jalan. Tapi teman aku ini dia sempat nanya juga ke adik-adik yang nolong kita tadi kan, bisa nggak nih kalau lewat sini jalannya? Dia bilang bisa, adik ini bisa. Lebih dekat juga. Tapi jalannya lebih buruk, terus rawan terjadi kecelakaan juga. Jadi kayak putar arah nih. Nah kan udah luka-luka ya badan kalian itu. Iya, luka-luka kita berdua. Itu gimana lanjut pulangnya? Kalian berdua jatuh, siapa yang bawa motor lanjutnya? Karena posisi aku luka parah banget kan di sini, bagian tangan, terus kaki juga kena. Teman aku juga di bagian kakinya. Akhirnya aku memutuskan untuk teman aku yang bawa motor aku, karena aku udah nggak sanggup. Itu kan kalau ngegas kan tangan kanan kan, itu tangan kanan aku juga luka, jadi aku nggak sanggup. Terus teman aku yang bawa, aku sama teman aku yang satunya lagi gitu. Ini kita putar balik, kita ambil jalan yang benar lagi, yang ke kiri, kita ke jalan sekali lagi. Tuh nemu jalannya. Ya, nemu. Dari sana, dari kejadian kalian jatuh tuh, kalian pulang sekitar jam berapa tuh? Kita pulang sekitar jam 5 kurangan lah, sekitar jam 5 kurangan lah.
Oh, jam 5. Itu kondisinya masih gerimis atau udah cerah Enggak. kayak gitu? Udah nggak gerimis sih, cuman ya Masih udah gelap. mendung-mendung juga lah, gelap-gelap. Karena kan emang jalannya juga bukan perumahan kayak gitu kan. Jadi gelap. Kalian udah keluar tuh dari kawasan Kabawetan tuh. Di sana kalian apa ada berhenti dulu atau ke klinik terdekat membersihkan luka biar nggak infeksi, atau kalian ada ke bengkel, motor kalian ada yang rusak kayak gitu? Oke. Kalau untuk berhenti ke klinik atau ke bengkel, kita nggak ada berhenti sama sekali. Karena yang pertama kan kita ingat juga waktu kita kan sebentar tuh, terbatas juga. Itu juga udah jam 5 kurangan kan. Kalau kita berhenti juga pasti udah kemakan waktu lagi kan, udah lama kan. Walaupun sebenarnya kita luka-luka, tapi ya udah nggak apa-apa karena udah dibersihin. Motor juga lecet juga sih, tapi ya udahlah kita nanti aja lah. Kita langsung pulang aja pada saat itu, nggak langsung ngatur-ngatur kemana. Nah, itu kondisinya kalian pulang kan? Nah, itu baik-baik aja atau ada jatuh lagi atau kemana kayak gitu? Kalau pas pulang setelah itu, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sih. Lancar sampai di rumah. Nah, ini tadi berarti si Clarissa ini ngantar Mardaliska dulu ke kosannya kayak gitu. Iya, Udah itu Clarissa pulang sendiri ke rumah. Nah, itu kan motor Clarissa nih. Gimana respon dan reaksi orang tua Clarissa melihat waktu udah malam kalian iya sampai udah ya? malam-malam isya lah kita. Oh. Nah, udah pulang Isa, motor lecet, badan anaknya juga lecet. Itu gimana tanggapan orang tuanya Clarissa? Jadi sebelum pulang ke rumah aja, waktu kebetulan kan kita aku nggak langsung ngantar teman aku ke kosannya kan. Kita itu sempat mampir ke fotokopi dulu nih, karena ada tugas yang mau kita ambil kan di sana gitu. Nah pada saat di fotokopi itu, aku udah ditelepon, udah di chat juga sama orang tua aku, kakak aku, adik aku. Udah panik sebenarnya di saat itu kan, aduh mana nih udah dicariin, karena emang salah aku nggak ngabarin dulu waktu pulang. Aku kan bilangnya pulangnya paling sore lah, taunya malam nyampainya kan. Itu udah ditelepon lah, udah dicat juga berkali-kali gitu. Terus aku bilang juga waktu saat ditelepon di fotokopi itu, aku masih posisi di fotokopi. Mungkin nyampe rumah sekitar jam 8-an lah. Setelah dari fotokopi, aku ngantar teman aku ini pulang ke kosannya. Itu aku pulang ke rumah. Posisi dalam perjalanan pulang ke rumah itu deg-degan banget. Aduh, Panik banget. Iya pasti itu deg-degan banget lah. Pulang dengan keadaan motor yang rusak, lecet, terus aku luka juga, capek juga kan. Ini benar-benar wah, pokoknya Pengalaman yang benar-benar ini sih. nggak bakal terlupain banget lah ini. Tuh sampai di rumah, aku udah berdoa dulu tuh kan, aduh gimana ini, takut banget aku kalau nanti diwawancarai segala macam kan. Aku nyampe, aku tiba, dan ternyata benar. Aku ditanyain, kok pulangnya bisa malam, dari mana, dan segala macam. Tapi akhirnya aku bilang kalau aku tadi jujur juga akhirnya sama orang tua aku kalau aku habis dari kebawetan sama teman aku. Karena aku bilangnya tadi itu pas mau pergi bilang ke 9 padahal ke kebawetan. Terus aku juga ngaku kalau aku jatuh dalam perjalanan menuju ke sana. Dan reaksi mereka saat aku bilang jatuh, mereka agak sedikit mereda. ya namanya orang tua ya, khawatir, cemas anaknya, anak gadis belum pulang udah malam, bawa motor, pamitnya kemana, dihubungi juga susah Iya. kan, nggak tahu juga kan rumah temennya di mana. Pasti cemas lah. Oke, jadi Clarissanya dimarah ya sama orang tua, wajar sih. Nah, itu apa, lanjut ke Mardaliska, gimana tuh? Kan kamu sampai di kosan ya?
duluan daripada Clarissa sampai rumah. Nah itu gimana tuh perasaan kamu sama temen kamu yang satu lagi tuh? Apa cemas Clarissa ini nggak bisa dihubungi kayak gitu? Gimana? Boleh ceritain? Pasti ikut cemas sih, ikut panik gitu kan. Terus juga dia responnya lama gitu kan. Terus kan kami ada grup WhatsApp gitu. Aku sama temen aku yang satu lagi itu udah cari-cariin dia karena dia responnya lama banget kan. Terus setelah dia udah ngabarin, baru deh kita agak tenang. Jadi clear tuh masalahnya Rito. Ya. Nah, trauma nggak nih pergi jauh? Cewek-cewek semua. Enggak sih, itu jadiin pengalaman aja sih. Jadiin pelajaran lah ya buat kita semua Ke pastinya. Gitu. Karena izin dari orang tua itu emang penting banget. Iya. Benar. Makanya omongan orang tua tuh tidak lah. Jangan suka bohong-bohong kayak gitu. Kan akibatnya fatal juga. Oke. Seru juga ya cerita perjalanan kalian. Tapi ada menegangkannya juga. Oke, berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita. Ya, terima kasih juga udah ngundang kita. Terima kasih ya udah membagikan cerita. Ya, agak privasi juga ya sebenarnya. Apa? Terima kasih juga kepada teman kalian yang nggak bisa hadir ya pada hari ini. Jadi gitu teman-teman, kita itu kalau mau pergi jauh, apalagi kita cewek kan, belajarlah, ya kita sebisa mungkin apa ya, menjaga diri kita, manage waktunya, izin tuh paling penting banget kalau kita mau pergi jauh. Kayak kita ke depan rumah aja lah, harus izin sebenarnya kan. Nah apalagi itu jauh kan, pokoknya restu orang tua itu paling penting. Kalau nggak dapat restu orang tua jangan kalian bohong. Nanti kalau bohong, nah kayak gini nih jadinya. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.